Jangan pernah mengikuti keinginan apapun dari anak kita yang berlebihan, karena suatu saat akan jadi bumerang bagi kita. Biarkan dia ngambek, biarkan dia pundung, biarkan dia keluar dari... Kang, gimana caranya sedikit saja orang Sunda biar bisa berbahasa Sunda, karena anak-anak sekarang itu kenapa diwajibkannya bahasa Inggris? Orang tua jangan suka Seorang ayah yang sayang pada anaknya harus tega membangunkan dia saat pagi, dan itu saya alami. ajarkeun budak ngantri, diajar deui baris pariksa kuku. Ajarkeun di sekolah ulah aya di media digital, teu meunang ngaruksak otak kiri. Lagi-lagi fenomena baru terjadi di Jawa Barat. Ini semua gara-gara Kang Deddy Mulyadi. Pelatihan kedisiplinan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Keluarga hari ini, seorang ayah dan seorang ibu tunduk pada keinginan anaknya, bukan pada prinsip bagaimana mengarahkan anaknya. Guru hari ini kalah oleh muridnya. Tadi saya ditelepon lagi, Pak Deddy tolong saya bawa anak saya ke barak TNI. Masalahnya apa lagi? Dia nyuri emas. Tradisi, anak saya kan masuk sekolah 6:30 nih. Udah di kelas, bukan jam 6 loh, 6:30. Anak saya itu nih, yang itu kan punya kebiasaan tidurnya Dibagikan ke setiap siswa. Serahkan pada ibumu di rumah untuk bekal. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Nah, bagaimanakah cara kita mendidik anak-anak kita guys, agar kelak dia menjadi anak yang berbakat, anak berprestasi, dan anak yang bisa dibanggakan oleh kita guys, selaku orang tuanya guys. Nah, ini ada solusi, ada trik cara jitu mendidik anak guys ya, seperti yang diajarkan oleh Kang Deddy Mulyadi guys. Nah, cara ini sangat ampuh dan telah teruji guys. Bagaimanakah cara Kang Deddy mendidik anaknya guys? Mari kita saksikan guys. Let's go guys. Jangan pernah mengikuti keinginan apapun dari anak kita yang berlebihan, karena suatu saat akan jadi bumerang bagi kita. Biarkan dia ngambek, biarkan dia pundung, biarkan dia keluar dari kamar, toh pada akhirnya akan kembali, karena dia tidak mungkin untuk tidak kembali ke kamarnya. Emang mau di luar, mau tinggal di mana? Buat ibu-ibu yang lagi beres-beres di rumah, kemudian nyuapin anaknya atau ngemandiin anaknya, mudah-mudahan nggak main HP terus ya. Anak-anaknya berhenti main HP, mau makan, mau tidur, mau sayang sama mama dan papahnya, nggak melawan teriak-teriak. Ayo, kalau enggak, Kang Deddy nanti datang lagi, dibawa ke barak militer. Mamahnya juga, kalau ke suaminya mukanya masam, dibawa juga. Suaminya juga kalau pulangnya malam terus, alasannya lagi lembur, dibawa juga. Enggak, semuanya juga baik-baik. Saya cerita nih tadi malam nih, yang ngambek. Ngamuknya luar biasa, karena ada keinginannya yang tidak mungkin saya penuhi. Dan saya punya tradisi, daripada memenuhi keinginan yang tidak logis dan kemudian juga bertentangan dengan apa yang ada dalam hati saya cenderung tidak pernah memenuhi keinginan Nihiang. Walaupun dia sempat keluar dari kamarnya, melamun di depan rumah, tetapi saya membiarkannya. Setelah itu dia baru menyadari bahwa apa yang dilakukannya salah dan itu membebani ayahnya, dan dia kembali tersenyum dan minta maaf sambil menangis. Itulah cara kita mendidik anak kita. Tak semuanya keinginannya harus kita penuhi, walaupun dia marah, walaupun dia membenci kita pada saat tertentu, pada saat ketika dia marah. Tapi ujungnya anak itu akan mengikuti apa yang kita gariskan, selama yang kita gariskan itu demi masa depannya. Jangan pernah mengikuti keinginan apapun dari anak kita yang berlebihan, karena suatu saat akan jadi bumerang bagi kita. Biarkan dia ngambek, biarkan dia pundung, biarkan dia keluar dari kamar, toh pada akhirnya akan kembali, karena dia tidak mungkin untuk tidak kembali ke kamarnya. Emang mau di luar, mau tinggal di mana? Jangan pernah. Kebanyakan kita kan kalau ngelihat anak kita ngambek, kita nggak tega guys ya. Nah, justru apa yang dilakukan Kang Deddy ini ternyata adalah resep jitunya guys. Kang, gimana caranya sedikit saja orang Sunda biar bisa berbahasa Sunda, karena anak-anak sekarang itu kenapa diwajibkannya bahasa Inggris? Orang tua jangan suka menegur ketika orang Sunda ngomongnya kasar. Itu suka ditegur, kamu ngomong kasar. Menurut saya lebih baik ngomong kasar daripada nggak sama sekali. Daripada ngomong halus, karena kita bukan makhluk halus, kita makhluk kasar. Yang penting Nyunda. Yang penting ngomong Oke.
udah dia masuk dicarek, udah bebasin nek sia aing rek kitu kumaha boleh bebas mereka mau Sunda. Anak saya itu bisa bahasa Indonesia ketika kelas 1 SD. Sebelumnya? Sunda. Karena bisa belajar bahasa Indonesia itu ketika kelas 1 SD. Wih, hebat. Seorang ayah yang sayang pada anaknya harus tega membangunkan dia saat pagi, dan itu saya alami. Saya ini hasil dibangunkan pagi-pagi oleh ayah saya. Ayah saya harus tega melihat anaknya menghabiskan waktu masa kecilnya hanya untuk mengembala sepulang sekolah. Ayah saya harus tega, saya mikul kayu bakar 5 km dari hutan ke rumah. Untuk apa? Untuk agar saya bisa bersekolah. Nah, pengalaman saya itu, andai kata waktu itu orang tua saya mengikutin saya pengen sepeda-sepedahan, SMP pengen naik motor, SMA pengen naik motor, pengen nonton kayak orang, pengen keliling ke sana kemari kayak orang, mungkin saya tidak seperti ini. Tapi karena bapak saya tegas, saya bisa seperti hari ini. Tapi kalau diri saya hanya untuk anak saya, nggak ada artinya. Maka seluruh kerangka berpikir saya hari ini harus saya terapkan untuk anak-anak Jawa Barat. Yang orang-orang berpenghasilan rendah di Jawa Barat hari ini pakai motor ke sana kemari tiap hari, kemudian merokok, kemudian game online, kemudian setelah itu pakai iPhone, minum-minuman keras, nongkrong sampai malam. Dan saya harus merubah mereka, menyadarkan mereka bahwa Anda ini kelas menengah bawah, saya sama nasibnya dengan saya pada tahun 90. Anda harus bisa merubah diri Anda menjadi kelas menengah. Kalau ingin menjadi kelas menengah, maka cara berpikir dan bertindaknya harus menjadi kelas menengah. Kalau ingin jadi kelas menengah, maka bangunnya harus pagi. Kalau ingin jadi kelas menengah, maka Anda harus punya visi masa depan, harus rajin menyimpan, tidak boleh menghambur-hamburkan uang, tidak boleh pesta pora, tidak boleh berkaya-kaya, belajar dari orang Tiongkok. Kan ini yang ingin saya lakukan. Nah, persoalan yang saya lakukan kemudian mendapat arus gelombang perlawanan, nggak ada masalah. Karena banyak anak yang didik oleh bapaknya juga melawan kok. Nah, ini cara Kang Deddy mendidik kita untuk kita bisa naik level, guys ya. Kang Deddy mengajarin nggak hanya pada anaknya tapi juga kepada warganya, guys. Warga yang oleh Kang Deddy ini sudah dianggap sebagai anaknya, guys. Yang memang pola pikir Kang Deddy ini memposisikan beliau di hadapan warga ini sebagai seorang ayah gitu, guys. Ajarkan budak ngantri, diajar deui baris pariksa kuku. Ajarkan di sekolah ulah aya di media digital, teu meunang ngaruksak otak kiri. Nah, teu meunang geus. Teh ajarkan di budak sidakep, ajarkan guru nyarita. Sabab pendidikan dasar Indonesia urang Sunda nu asup kanu pikiran nu kadenge. Pendidikan anak eta, ajarkan nu kadua naon eta budak, calistung, baca, nulis, ngitung. Eta tengetkeunana kadituna ngajarkeun naon deui kasabaran. Sabab naon? Sabab zaman kaharep bakal berat tantangan kahirupanana, jalma kudu diuji kasabaran, ajarkeun sabar. Naon nu leungit ti budak urang poe ieu? Leungit kasabaran teu daek cicing, turun ka handap-handap ka luhur. Teu daek cicing anak aing muter wae ieu jiga kieu ieu teh budak teh siga nihiang. Nya wajar da dibelena ge nginumna ge tinu blender. Lain di beuweung. Kunaon anak aing teh geuningan ka bapana teh jeung ka indungna nya anak sapi. Jadi itu Indonesia teh naon, itu Jawa Barat teh leungiteun sistem pendidikan dasarna sabab sok digitalisasi. Jadi diajarin keterlibatan, guys ya, emosi, guys. Jadi dalam emosi itu ada perhatian, ada juga perhatiannya, guys. Di situ peran kita harus mendominasi gitu, guys. Lagi-lagi fenomena baru terjadi di Jawa Barat. Ini semua gara-gara Kang Deddy Mulyadi. Pelatihan kedisiplinan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi berdampak sangat nyata. Bukan saja masalah kenakalan remaja, tetapi juga membantu para orang tua mendisiplinkan anak-anak mereka.
Banyak orang tua mendidik anaknya agar mau belajar, tidur, dan makan dengan cara pura-pura, lapor Pak Deddy Mulyadi. Cek Pak Deddy naon? Bikin rasa Berarti ke orang tua teh harus apa? Nurut. Kalau nggak nurut, berarti kudu tidur jam berapa sekarang anak sekolah? jam 8. Nah, harus nurut ya. Takut? Sok kayak buru tidur ya. Ke sekolah jalan kaki ya. Pak Deddy, silakan nih sambil nonton Pak Deddy. Pak Deddy nih. Udah katanya Pak Deddy, udah si kakaknya udah gak nonton, udah bager, baik. Pak Deddy titah belajar teh kalakah nonton. Siapa Deddy tah? Pak Deddy. Ayo belajar, ayo bisa dibikin ke Pak Deddy. Nah, siapa Deddy tah? Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo. Aku mau Siapa makan. yang mau tidur? Siapa yang jajan terus? Iya, aku nggak jajan. Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Enggak. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya? Iya. Sama papa dan mamahnya? Ayo sobat. Ayo nanti Pak Gubernur datang loh. Ya udah Pak Deddy, maafin ya. Aku mau jadi anak baik. Nah, ternyata anak Nah, jadi seperti itu guys, cara mendidiknya Kang Deddy itu guys. Kalau keluarga hari ini, seorang ayah dan seorang ibu tunduk pada keinginan anaknya. Bukan pada prinsip bagaimana mengarahkan anaknya. Guru hari ini kalah oleh murid. Ya, karena dianggap jauh lebih. Padahal di negara-negara maju seperti Jepang, bagaimana anak-anak ke sekolah jalan kaki? Bagaimana naik bis mereka satu-satu? Bagaimana anak Jepang ke sekolahnya bawa bekal daging? Ya. Indonesia mau arahnya kemana? Kalau keluarga hari ini, seorang ayah dan seorang ibu tunduk pada keinginan anaknya. Bukan pada prinsip bagaimana mengarahkan anaknya. Kalau anak-anak dibangunkan jam 4 subuh, di mana letak salahnya dan di mana letak pelanggarannya? Kalau anak-anak dibangunkan, kemudian disuruh membereskan tempat tidur, apa salahnya dan apa pelanggaran hak anaknya? Kalau anak-anak disuruh sholat subuh, apa pelanggaran haknya? Kalau anak-anak mengikuti kuliah subuh, apa pelanggaran anaknya? Kalau anak-anak disuruh ngantri kemudian makan pagi, sarapan pagi dengan telur, dengan nasi, dengan pisang dan minum susu, di mana letak salahnya? Kalau anak-anak kemudian disuruh belajar, dan saat belajar duduknya bersikap, memandang ke arah gurunya, memandang mata gurunya, agar terjadi transformasi energi antara guru dengan muridnya, yang hari ini dihilangkan dengan digitalisasi, dihilangkan ruh spiritual konsepsi pendidikan kita, diganti dengan konsep pendidikan digital, yang tidak lagi melahirkan hubungan emosional guru dan murid. Akhirnya murid-murid tidak menghormati guru-gurunya, karena guru lupa mengekspresikan nilai-nilai spiritual dalam dirinya pada murid dalam ruangan yang hening, diganti dengan papan belajar digital. Di mana letak salahnya? Kalau anak-anak itu diajarkan makan siangnya tertib, berantri, berdoa sebelum makan, di mana letak salahnya? Kalau anak-anaknya sore hari diajarkan bola voli, sepak bola, latihan baris berbaris, di mana letak salahnya? Kalau sore hari anak-anak disuruh masuk ke masjid, mengikuti pengajian, di mana letak salahnya? Kalau setelah itu mereka makan malam, dan makan malam ditandai dengan berdoa, di mana letak salahnya? Kalau mereka jam 9 disuruh masuk bara, disuruh masuk ruang tidur, dan disuruh tidur, di mana letak salahnya? Justru hak-hak anak terdapat di barak pendidikan TNI, dan hak itu tidak mereka dapatkan di rumah-rumah. Di rumah-rumah anak-anak tidak bisa tidur malam. Mereka rata-rata tidurnya jam 4, jam 1 malam, jam 2 malam. Di rumah mereka tidak mendapat makanan yang bergizi karena serba fast food. Di rumah mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Di jalanan mereka balapan. Mereka tidak mendapatkan ruang hidup tanpa gadget dalam setiap hari. Saya katakan, justru lingkungan kita hari ini, rumah, halaman rumah, kadang sekolah, kadang jalanan, bukan lagi tempat yang ramah untuk anak-anak Indonesia.
begitu, apa kebijakan yang harus kita lakukan? Kebijakan yang harus kita lakukan adalah mindset pembangunan dirubah. Ekonomi bukan segalanya, itu penting, tetapi ekonomi tidak boleh membunuh ruang-ruang publik di mana orang mendapat ruang bercengkrama. Desain rumah harus dikembalikan pada desain yang membuat jendela, membuat ruang untuk ibu dan bapaknya berkumpul. Halaman rumah harus tersedia di setiap kampung, jangan dihabiskan untuk bangunan, karena anak-anak ingin bermain di halaman. Lapangan bola di setiap desa harus ada. Karena apa? Karena mereka terus berinteraksi olahraga. Sungai-sungai harus dijernihkan, karena anak-anak orang miskin tidak bisa berenang di kolam renang yang berbayar. Mereka harus berenang di sungai-sungai yang jernih. Gunung-gunung harus dihijaukan, karena anak kita perlu hiking dan traveling dalam setiap waktu. Anak-anak kita perlu berinteraksi dengan semesta. Lampu-lampu kadang sebulan sekali harus dimatikan, agar anak kita bisa menatap langit, melihat bulan dan bintang, bahwa dia adalah bagian dari cakrawala yang indah. Negeri ini sudah sesak dengan uang di kepalanya. Yang akhirnya apa? Pendidikan hanya menjadi ucapan dan tingkatan S1, S2, dan S3. Tapi pendidikan lupa ada nilai esensial yang harus dihidupkan dalam relung hati manusia. Pendidikan Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam falsafah Sunda disebutnya Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, singer. Itulah falsafah pendidikan asasi. Pendidikan yang ini adalah anak dikenalkan dengan spiritual guys ya, atau dengan sentuhan kasih sayang, mengenalkan ke dalam jiwa mereka tentang nilai-nilai sosial, nilai-nilai sebuah nilai luhur guys ya, yang berhubungan dengan alam semesta dan sang pencipta guys. Ya, pertarungan kuring mah teu jauh, kuring tanya kanu ngasuniang, jeung nihiang aing mah pertarungan. Unggal subuh dimiti sakol, ku aing dihudangkeun jam 5. Aku gak mau sekolah, aku mau tidur lagi ayah. Ku aing kieu, aing sok mandi kamu melotot, asupkeun kamar mandi guyur, ceurik mun batur moal tega guyur ku aing. Mun batur mah moal tega, hayo di baju. Aku mau sekolah, ayo teu bisa di baju. Aing datang kalau nak sepeda, hai. Seri deui ambruk jeung si Idan. Si Idan halus. Halus milikna si Idan ngiru we jeung nihiang. Kunaon Kang Dedi kitu? Anak pejabat sakolana ulah ngahiji jeung nu beunghar eueuh manfaatna. Anak pejabat sakola ngahiji jeung rakyat. Jadi cara selanjutnya adalah yaitu karakter mendidiknya harus sedikit keras tapi mendidik guys ya. Tadi saya ditelepon lagi, Pak Dedi tolong saya bawa anak saya ke barak TNI. Masalahnya apa lagi? Dia nyuri emas saya 100 gram. SMP, Pak. Kenapa ini terjadi? Masalahnya apa? Orang tua hari ini tak sanggup lagi menghadapi anaknya. Kenapa ini terjadi? Dibiarkan sejak kecil, diikuti keinginannya, makin gede makin susah diarahkannya. Sekarang orang tua nggak boleh lagi takut sama anak-anaknya. Kalau anaknya bangkang, anaknya melawan, laporkan ke gubernur, kita bawa ke kantor polisi, kita bawa ke barak TNI. Setuju nggak? Udahlah Pak, ini anak kecil Pak Dedi, harus diperhatikan kebebasannya. Kebebasannya bacok orang pakai parang. Bener nggak? Di Cirebon banyak nggak? Di Cirebon banyak nggak? Banyak. Weng, weng. Motorna teu mayar pajak. Knalpotna brong, huong, huong. Indungna keur kieu. Bener nggak? Harus dirubah nggak? Harus diperbaiki nggak? Harus diarahkan tidak? Pemimpinnya harus tegas tidak? Nah, jadi tidak semua keinginan anak diturutin guys. Jadi orang tua harus tegas guys ya. Tradisi anak saya kan masuk sekolah 6:30 nih, udah di kelas, bukan jam 6 loh, 6:30. Anak saya itu nih, yang itu kan punya kebiasaan tidurnya bangun jam 7:30. Kan berubah kan. Hari pertama dia kesiangan. Hari kedua dia telat setengah jam. Hari ketiga telat 1/4 jam. Hari keempat dia sudah bangun sendiri, pergi ke
kamar mandi sendiri, gosok gigi sendiri, nyiapin sepatu dan siap berangkat 5:30. Sekarang nih yang jam 6 pagi sudah di sekolah. Kenapa? Karena bapaknya memaksa anaknya untuk bangun pagi. Nah, problem hari ini adalah anak yang memaksa orang tuanya. Anak yang memaksa orang tuanya beli HP. Anak yang memaksa orang tuanya beli motor. Anak yang memaksa uang tuanya harus ada uang jajan. Kalau tidak ada jajan, tidak sekolah. Anak yang memaksa orang tuanya mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, dulu istilahnya outing class. Hari ini terbalik. Anak di bawah, orang tua di bawah kendali anak. Tradisi. Jadi kendali orang tua itu harus di atas anak guys ya. Jangan sampai orang tua itu dikendalikan anak. Jadi kita harus mengendalikan keinginan anak kita guys. Itu yang paling penting guys. Dibagikan ke setiap siswa. Serahkan pada ibumu di rumah untuk bekal makan di kelas setiap jam 10 bersama-sama. Sekarang 50.000 per hari, 10.000 jadi berapa hari? Kira-kira itu agar uang 10.000 jadi investasi masa depan dibikin apa? Bagus. Matematika harus mampu merubah sikap siswa. Anak yang matematikanya hebat itu, ibu nanti bisa cek berapa dia punya tabungan dari menyisihkan uang jajannya. Yang paling besar menyisihkan uang jajannya, dia mengurangi biaya jajannya dan menabung, itulah matematika yang terbaik. Karena dia sudah menerapkan matematika dalam kehidupan keseharian. Luar biasa. Jadi kita harus mengajarin anak-anak kita matematika dalam praktek sehari-hari guys. Seperti itu guys. Nah, kira-kira menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.